Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasta'inu umuri dunya waddin. Wa salawatullahi alaihi wa salamuhu wa barakatuh ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dalam pertemuan kali ini untuk mempelajari di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu daripada agama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ilmu ini juga bagian daripada yang terpenting dalam ilmu syariat Islam, yaitu ilmu makharijul huruf, tajwid dan tahsin. Kemudian alhamdulillah, kemudian semoga salam serta salawat tetap tercurahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari yaitu huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah, apa huruful muqatta'ah? Itu huruf-huruf yang dibacanya dengan secara terputus-putus, yang mana di dalam Al-Quran itu ada beberapa tempat yang tertulis dalam Al-Quran, namun ini termasuk ayat-ayat mutasabihat, yang mana seseorang itu tidak bisa menafsirkannya dengan seenaknya. Maka penafsiran ayat ini, ayat-ayat seperti ini itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya contoh Toha itu adalah nama Nabi Muhammad SAW, maka ini tidaklah dibenarkan karena tidak ada ayat atau dalil Al-Quran atau hadis yang datang menjelaskan hal tersebut. Taib, kita akan memulai mempercepat daripada pelajaran kita. Kita mulai daripada pelajaran kita. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berkata muallif hafizahumullahu ta'ala, pelajaran kelima, yaitu cara baca huruf yang tidak berharokat di awal surat. Ya, tidak ada harokat di awal surat. Inilah yang disebut dengan hurufu al-muqatta'ah. Yang pertama yaitu lafaz alif, lam dan mim. Ya, maka ada di atas kepalanya itu seperti alis ini. Ini di atas lam ada gambar kayak alis, di atas mim di atas ada gambar di atas alif, ada gambar seperti alis. Maka itu dibaca 6 harokat, yaitu alif, lam, mim. Ya. Cara bacanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ya, ini dia contohnya. Alif lam mim. Kenapa lam 3? Alif lam mim mim. Ya, karena ini ada gambar alis di atasnya, itu adalah apa? Mat lazim kalimil musaqqal. Ya. Adapun ini mim ketemu dengan mim, maka ini diberi gunnah sebanyak 3 tekanan, 3 nada. Alif lam mim. Nah, ketika juga dia
mim mati, maka juga dia tidak langsung alif lam mim, tidak, mim tidak, tapi diberi tempo, diberi ritme, mim, ya, alif lam mim, ya, diingat ya. Ayat ini huruf ini, huruf atau ayat yang muqatta'ah ini, maka ini terdapat dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajdah. Kemudian yang kedua, ya, di sini ada alif, lam, mim, dan shad, ya. Maka cara bacanya di sebelah ini. Cara bacanya, perhatikan ketika ada gambar alis, ya, diperhatikan kembali, maka diberi 6 tingkatan, 6 ritme. Adapun mim ketemu dengan mim, idgham mim namanya, itu 3 nada atau 3 ritme. Kita mulai. Alif lam mim shad, ya, shad. Alif lam mim shad, ya. Dal di sini sukun, maka dia di qalqalah. Ayat ini ada di surah Al-A'raf. Kemudian yang kedua, sini ada alif, ada lam, ada ra. Di atas alif itu ada gambar kayak alis, maka cara bacanya di sini. Alif lam ra, alif lam ra, ya, bukan alif lam tapi alif lam ra, ya. Di ini terdapat di surah Yunus, Hud, ya, dan Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. Ya, alif dibaca jelas, lamnya dibaca jelas, ra-nya dibaca jelas, dan ra di sini diberi harokat 2 tingkatan, ya, diperhatikan ya, diberi tingkatan 2 tingkatan, maka dibaca alif lam ra, ya, alif lam ra, ya. Ketika mim sukun, maka tetap dia dikasih gunnah 2 atau 3 harokat. Iya nak, iya tenang nak, iya nak, tenang sama mama. Kemudian yang ketiga yaitu alif, lam, mim, dan ra. Adapun lamnya itu ada gambar kayak alis di atasnya ini mat lazim kalimil musaqqal, maka dibaca 6 harokat, ya. Perhatikan ketika ada gambar kayak alis ini, maka dibaca dia 6 harokat. Dan ayat ini ada di surah Al-A'raf, ya. Maka cara bacanya apa? Ada di sini. Alif lam mim ra, ya. Alif lam mim ra. Perhatikan cara bacanya ya. Ya, jadi nanti diperhatikan, kita sama-sama memperhatikan nanti dan disetorkan. Kemudian ayat setelahnya atau kalimat huruf setelahnya. Di sini ada kaf, ya, di atasnya ada fathah, bukan fathah, apa namanya? Gambar kayak alis ini namanya mat. Ha, ya, tidak ada. Ain ada, shad ada, ya, kayak gambar alis itu. Maka cara bacanya di sini, ya. Kaf, ya, ain, shad. Nah, kaf, ya, ain, shad. Do, shad, ya. Nun ketemu dengan sa, maka di gunnah, ya. Kemudian dal yang dia sukun, maka diberi qalqalah, ya. Cari di dalam surah Maryam, jadi bacanya kaf ha ya ain shad, gitu, ya. Perhatikan ya. Kemudian huruf setelahnya, ya, ini
toha. Jadi gitu aja, toha. Ya, dua harokat. Tidak boleh panjang, tidak boleh dipanjangkan. Cukup dengan dua. To dua, ha dua. Jadi bacanya toha, bukan toha, bukan begitu ya, bukan begitu. Nah, bukan seperti itu bacaannya. Akan tetapi cara bacanya itu toha, gitu aja. Toha, gitu aja. Kemudian setelahnya di 1 2 3 4 5 6 7 ya. Huruf-huruf yang berada di nomor 7. Ya, di sini to tidak mempunyai mat, sin dan mim ada mat kalim, mat lazim kalimin musaqqal di atasnya. Maka sin dan mim wajib dipanjangkan sebanyak 6 harokat ya, diperhatikan ya. Maka cara bacanya ini di sini. Diperhatikan cara bacanya ada di sini, insyaallah gampang lah insyaallah. Ya. Tinggal dibaca-baca saja kemudian disetorkan. Ya, kita mulai. Kita ambil di sini aja. Tosim mim. Ya, mim. Ya, bukan mim. Bukan, tapi mim. Ya, tosim. Perhatikan, kenapa? Kenapa sin dipanjangkan, mim dipanjangkan? Karena ada mat lazim kalim musaqqal. Ya, jadi dia harus dipanjangkan sebanyak 6 tingkatan. Ya, ayat ini terdapat dalam surah Asy-Syura dan Al-Qasas. Ya, perhatikan. Kemudian ya, setelahnya to ya, tidak ada matnya ya, tidak ada mat lazimnya, kalimul musaqqalnya, tapi sin ada ya, sin tuh lihat tuh. Cara bacanya kita baca di sini sebelahnya. Tosin, tosin, Kenapa? Karena nun mati itu harus diberikan juga ritme, kayak irama sedikit sebanyak 2 tingkatan. Ya, tidak boleh langsung tosin, enggak, tapi tosin. Ya, kayak gitu. Perhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru bacaannya. Ya, nanti kita koreksi bersama-sama bacaannya. Jadi cara bacanya tosin, bukan tonya dipanjangkan atau dipendekkan, bukan tosin, salah. Atau terlalu panjang tonya, tosin, salah juga. Tosin, salah. Tapi dia cuma 2 harokat saja ya. Tosin, gitu, perhatikan ya. Ya, nanti kita koreksi bersama-sama bacaannya. Jadi minta maaf, ini kameranya agak miring-miring karena dudukannya itu sudah mau kalah, sudah mau rusak lah. Tapi tidak apa-apa, selama masih bisa digunakan kita gunakan aja dulu. Kemudian setelahnya ya tidak mempunyai mat, tapi sin ada matnya, berarti sin harus panjang sebanyak 6 harokat, tapi ya cuma 2 harokat saja, 2 tingkatan. Maka cara bacanya di sini nih ya, yasin ya, yasin ya, harus pendek 2 harokat, tidak boleh panjang, tidak boleh malah tidak mempunyai harokat, tidak punya ritme, tingkatan ya, nada, tidak, salah. Akan tetapi dia mempunyai irama cuman 2 tingkat saja ya. Tidak boleh dihilangkan, tidak boleh juga terlalu panjang, tidak boleh yasin, tidak boleh.
atau yasin juga tidak boleh. Atau sebaliknya, ya-nya dipanjangkan, sin-nya dipendekkan juga keliru. Yasin, yasin, maka ini juga keliru. Atau juga dipendekkan semuanya, yasin, yasin, ya. Biasanya imam-imamnya itu ya, yang di masjid-masjid biasa kalau baca yasin itu ya-nya dipanjangkan, yasin, ya. Ini keliru cara bacaan begini ya, tetapi yang benar 2 harokat ya-nya, kemudian sin-nya 6 harokat atau 6 tingkatan irama. Kemudian setelahnya shod, ya. Shod ini ada mat di atasnya, maka dibaca 6 tingkatan atau 6 irama. Cara bacanya di sini. Shod, shod, ya. Shod, ya. Harus begitu, shod. Bukan shod, shod. Salah. Jadi kalau shod itu seakan-akan dia mempunyai hamzah setelahnya, ya. Kita beri contoh sedikit. Umpama ya, shod, kayak gini ya, shod, ya, seakan-akan diberikan hamzah setelahnya, maka yang benar adalah shod, ya, shod, ya. Itu yang benar insyaallah. Kemudian setelahnya ini ha sama mim. Hanya tidak mempunyai mat. Mim ada matnya, mat lazimnya. Maka mim ini dibaca 6 tingkatan. Ya, kita mulai. Bentar. Salah. Karena hanya 2 rakaat ya. Hamim, gitu. Hamim, itu yang benar ya. Biasa juga terkadang juga imam itu keliru bacanya begini, ha mim, ha mim. Jadi ada seakan stop di ha-nya, ha mim, itu keliru juga ya. Jadi harus diberikan haknya, hamim, hamim, nah gitu. Kemudian ain, sin sama qaf ini semuanya mempunyai mat di atasnya, maka semuanya dibaca 6 ya harokat, atau karena ain, nah ini ain ini agak menyulitkan, maka diberi keringanan 4 sampai 6 tingkatan. 4 ini 4 per 6 ini maksudnya 4 sampai 6 ya. Maka kita baca di sini saja. Ain sin qaf. Ain sin qaf. Off. Perhatikan, fa itu gigi seri 2 gigi seri atas bertemu dengan bibir bagian bawah bagian dalam, bibir bawah bagian dalam, yang mana ketika kita menutup mulut, nah maka yang terlihat nampak dari depan itulah bibir depan, maka yang tidak nampak itulah bibir dalam ya. Qaf, bukan qaf, itu salah, tapi yang benar qaf ya. Ain sin qaf, yaitu yang benar. Kemudian setelahnya qaf ya, qaf ini ada mat di atasnya, maka dibaca 6 harakat. Contoh qaf ya, itu ya. Ya, qaf ini dia di dalam surah qaf. Kemudian nun ya, di dalam surah Al-Qalam ya, ini mempunyai mat kalim musaqqal ya, mat lazim kalimul musaqqal, maka dibaca 6
harokat. Cara bacanya nun, nun, nun. Ya, dibaca 6 harokat atau 6 tingkatan irama. Ya, kita baca catatan. Pendekat ya ke kamera merah ya. Catatan khusus pada huruf ain, ya ain yang diberi yang ada mad lazim musaqqalnya ini. Tapi kalau tidak ada enggak apa-apa, enggak usah dipanjangkan. Tapi kalau ada maka dibaca ainnya ini boleh dibaca 4 sampai 6 ya, 6 harokat. Untuk ketetapan dan benarnya bacaan sebaiknya belajar langsung dengan guru talaki ya. Agar apa? Agar bisa diperbaiki ketika ada kekeliruan, maka bisa kita benarkan. Tapi kalau tidak mempunyai guru, ya bagaimana cara membenarkannya? Ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat ya, di halaman 8 sampai halaman 9 ya, perhatikan. Ya, baik, hanya itu yang bisa kita pelajari kesempatan pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, memberikan kemudahan untuk memahami agama. Dan apabila seseorang itu selalu berusaha untuk memahami agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Mungkin itu aja yang bisa kita pelajari. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.